Mungkin murahnya itu alasan utama mungkin. Ya, dan jokes kita juga murahan sih. Gitu, yang penting bisa membuatmu bahagia. Iya. Waduh. Bahagia aku ora. Karena memang ini, nek kowe golek apresiasi saka kancamu, ora bakal iso. Wong sing bakal ngapresiasi kuwi, kowe kuwi wong sing ora kenal kowe. Karena sing ditonton kuwi adalah nilaimu. Itu yang tak rasake. Objektif. Iya. Aku nunggu ngene, Pak arisan keju. Kowe keju ta cikemu lho. Iki malah kok syuting benteng Takeshi. Waduh Paduka ini. Wah, itu tidak akan boleh. Paduka, peserta nomor 70 ini sudah masuk sungai Paduka. Wah, itu syukurin makanya udah. Halo Sobat Evivor semuanya, kembali lagi di podcast Evivor. Kali ini podcast hari ini yang sangat spesial banget disponsori oleh Bimbel Al-Quran Rubaiyat, metode Al-Quran dengan hanya 4 jam ya. Terus hari ini kita lagi ada di Sakura Hills, tempat wisata paling hits di Tawangmangu nih. Seperti yang dilihat teman-teman nih, kita macaknya Jepang banget nih, feel Jepangnya kerasa banget. Apakah saya harus krip-krip biar kayak mbak-mbak Jepang? Gimana nih Mas Topik? Tadi yang krip-krip itu bukan mbak-mbak Jepang. Apa Mas? Begini Ratu. Waduh, soalnya kakean utang sih Mas. Ya ini kalau aku ngerasain memang Sakura Hills keren banget sih. Maksudnya karena aku dulu pernah di Jepang selama 2 bulan. Jadi TKW sih. Tenaga kerja wanita tapi. Agak melambai dong. Ya, tapi pernah ke Jepang dulu di Fukuoka dan feels-nya masuk itu. Untung lagunya tadi ini bukan lagu dangdut tapi lagu Jepang. Kalau dangdut Jepang ada Mas di sana Mas? Oh belum tahu sih. Kayaknya menarik gitu ya di genre baru. Bisa. Tapi luar biasa untuk Sakura Hills keren. Apalagi ini saya pakai kostumnya. Ini gandeng muka saya ini bukan orang Jepang ya, malah tadi ke wong Plumbon, membekonang ya. Tapi Mas memang macak Jepang tapi wajah-wajah tetap wajah-wajah Jawa Tengah ini. Iya, kita mau syuting ini ya, Indosiar, Angling Darmo. Oh, Angling Darmo. Saya tak ada di elange wes Mas. Aku nogo Indosiar. Saya pe. Langge. Tapi ini ya Mas, jadi flashback sama Jepang enggak sih Mas? Dengan suasana yang seperti ini? Iya. Dulu kan aku sempat ke Jepang 3 hari ya, dan itu disponsori salah satu produk minuman, mungkin aku boleh sebutin namanya Red Bull. Dan di sana aku juga syuting filmnya Red Bull juga, namanya Together. Dan ya lumayan flashback sih, walaupun apalagi di satu spot ini yang aku favorit banget namanya Ninja Squad ya. Ninja Squad. Dulu aku syuting di sana gara-gara di cover salah satu lagu Jepang. Terus aku dibikinin film sama Red Bull minuman itu. Ya ini lumayan dari flashback sih. Ini Jawa Indonesia boleh ya? Boleh. Atau bahasa Korea? Apa bahasa Jepang ya Mas? Apa? Konnichiwa. Tapi Mas, ngomong-ngomong tahu nggak Mas? Bahasa Jepangnya kakean masalah. Apa itu? Raiso turu Mas. Oh. Raiso turu kita yang Jawa. Kamu tahu nggak bahasa Jepangnya cewek cantik banget? Di bahasa Korea? Apa ya Mas? Oh kalau Jepang juga ada sih. Cewek cantik manis, tumpakannya racing. Apa gitu Mas? Kim Ji Il. Waduh, Kim Ji Il. Ya. Oke, ngomong-ngomongin teman-teman, jane ora sah perkenalan sih. Siapa sih gitu. yang udah nggak tahu Mas Topik Sudirman sopo sing ora ngerti? Oh, pada nggak tahu. Balik kewe KTP nek ora ngerti mosok Topik Sudirman ora ngerti. Bangetan. Tapi nek mau perkenalan monggo Mas, siapa? Mas Topik Sudirman ini sebenarnya siapa? Saya ini sebenarnya adalah pendiri Tawangmangu. Jadi saya saya pendiri Tawangmangu. Jadi lemahnya sertifikat ini sertifikat Taufik Cahaya Sudirman. Enggak serius ya. Ini saya konten kreator. Jadi saya tuh konten kreator sekaligus musisi juga. Kadang juga nguli tukang parkir ning ngarep Matahari Singosaren itu juga saya. Jadi sambene oke. Nek dikai 3.000 montore diterke tekan Ngomah Mas. Lucu banget iki. Oh 10.000 tak angsurke ya montore. Nek 20.000 BPKB-ne sih Mas. Lah sisan 1 juta wis. Ya itu kalau saya memang saya nggak mau disebut influencer. Karena memang ya kalau influencer kan itu sebutan ya. Sebenarnya semua orang pun bisa menjadi influencer tergantung kita tuh di sudut pandang mana. Jadi aku lebih suka konten kreator ya, gaya konten dan juga sebagai musisi juga. Berarti
lebih ke solo karir ya Mas. Ya, iya sih. Sebenarnya saya juga punya band, tapi bandnya itu baru dibentuk udah bubar. Karena jebol salah Set satu personil sekali. punya utang. Dan itu Visip Meraung itu kan. Jadi kita tuh masuk di kategori katanya band humor sih. Jadi selain aku solo karir, konten kreator juga, aku juga salah satu personil dari JKT48 tahun 93. Jadi saya bayi itu udah jadi personilnya. Dadi apa Mas? Gupolone ning tengah-tengah JKT? Apa? Dadi gupolo ning tengah. Gupolo ya, Bu? Gupolo. Oh, kepala desa. Apa itu? Oh, Gupolo itu kepala desa. Aku berarti kurang desa. Oke. Ki aman ya? Kene stop loh, guys. Ampun, Bro, iki mbun raudan. Boleh cerita dikit nggak sih Mas terbentuknya Visip Meraung itu seperti apa awal mulanya? Ya, jadi mungkin buat teman-teman orang Solo, orang Sukoharjo dan sekitarnya soal Visip Meraung ini memang salah satu band yang kita buat ketidaksengajaan. Jadi awalnya terbentuk itu karena kita satu Visip UNS dan kita tuh mau kegiatan AAI namanya di Visip UNS itu. AAI itu ya kegiatan keagamaan lah, Islam itu. Kita itu mau siang-siang tuh mau mokah, padahal itu pas bulan puasa. Ya, karena jam 12 siang masih lama dan kegiatannya jam 10 pagi, kita mau batal. Aku sama temanku namanya Ame, itu wah daripada batal poso ya toh, padahal wis jam 10 esok dijak ngeband sama Ame itu. Terus kita bikin lagu dan karena memang kami sukanya celelean, aku sama Ame itu, satu hal yang tak tonton pertama kali pas bikin lagunya Visip Meraung adalah Wire. Nah, makanya lagu pertama Visip Meraung itu Wire Mubeng-Mubeng. Jadi lagu ini enek Wire Mubeng-Mubeng ya tak gawe lagu. Dan itu lagunya pun cendek banget. Teman-teman bisa cek ya di YouTube, bisa Wire Mubeng-Mubeng. Lah itulah cikal bakal Visip Meraung. Kita memang bikin band tuh ya sakjane terbentuknya serius, tapi karena cacahnya celelean. Pengemasannya celelean. Iya, karena pengemasannya celelean. Tapi gajinya tenanan ya Mas, enggak fiktif ya? Oh, awalnya nasi kotak. Kita pernah digaji duit parkir pernah. Iya, Visip Meraung dulu pernah manggung di Kali Jambe itu, Kali Jambe lurus. Itu kita digaji duit parkir. Bener-bener itu event salah satu event saya nggak bisa sebutin. Mas mohon maaf ini gaji Visip Meraung fee-nya duit parkir. Itu nggak masalah. Itu jadi terus habis itu nasi kotak terus. Jadi setiap kita manggung itu dikasih nasi kotak. Terus akhirnya kita mulai kayak bro masuk dhewe manggung gur dibayar sego. Nek gur dibayar segoe wong tuaku iso. Terus habis itu kita menentukan harganya paling murah dulu budget Visip Meraung ngundang itu cuman 300.000. Sak uang kuwi kayak 100 lah. Nah, mulailah itu Visip Meraung mulai diundang-undang sampai jadi openingnya The Sigit, Tulus, Raisa, Sheila on Seven di Solo dan berkat teman-teman IO di Solo juga yang ngopo milih Visip Meraung mungkin selain murah ya. Selain murah dan ya begitulah. Mungkin murahnya itu alasan utama mungkin. Ya, dan jokes kita juga murahan. Gitu, yang penting bisa membuatmu bahagia. Iya. Aduh. Bahagia aku ora. Tapi kenapa Mas namanya Visip Meraung? Kenapa enggak Visip Menggonggong apa Visip Berkokok? Nek Visip Menggonggong. Nah, iki gunaan ame banget. Enggak, kalau Visip Menggonggong itu kan kewan. Kalau karena kita anak UGM, karena kita anak kedokteran, jadi kita Visip UNS. Percaya ora aku cah kedokteran? Enggak sih, rada ora. Kemarin sing terakhir sing tak bedah lho. Atine mantanku sing saiki jebul gelo kelangan aku lho. Waduh, rada menyesal sih tapi ya piye. Aku kene mergo kowe. Iya. Mbak iki banter ngene ya. Enggak, tapi memang kenapa namanya Visip Meraung? Satu kita dari Visip. Jadi aku Ame sama Atif yang sekarang jadi manajerku si Atif itu kita dari Visip semua. Terus kita menentukan Meraung ya karena senenge sak-sake ngomong iki ya Meraung wis, pokoknya Meraung gitu. Dia itu sing namain Ame sih, aku ya ora ngerti. Jadi Visip Meraung aku ya enggak ada filosofi tersendiri. Enggak ada. Jadi Visip Meraung terbentuk karena tidak ingin dibentuk. Kita melakukan itu itu malah tapi ada pengalaman ketika saya bikin band tidak serius, itu malah dadi. Dulu saya pernah punya band, ya band popang gitu. Itu serius banget sampai kita main pensi itu nembusin pakai profil band gitu. Terus habis itu latihan tiap hari, lagunya itu serius.
malah ora tahu main. Ketidaksengajaan yang menjanjikan. Nah, itu. Kadang memang semesta bercanda itu sih, Mas. Wes. Kowe sing berjuang kono sing dadekke. Iya. Dekat denganku jadian dengannya. Wes. Yo ngono kuwi lah nom-noman biasa. Iya, nom-noman ya. Tapi nek saya lihat dari lagu-lagune Visi Meraung ki koyo iki, Mas. Mencintainya. Ngapa? Enggak jelas tapi candu. Iya. Masuk lagu mung sak menit, 2 menit. Oh enggak sampai menit. Kita punya satu lagu itu cuma 2 detik ada. 2 detik, Mas. Ya, Aku 4 cek detik. sound tok. Langsung bubar. Yo pantes Mas mau digaji duit parkir. Lah lagu 2 detik tok iki jane niat porak ngono lho, Mas. Enggak. Ngapain kita niat? Kita niatnya cuma 1 kok. Apa, Mas? Ya kerja. Kita kan memang kuli batu dulu. Elek banget. Biasanya iki influencer ini ditakoki dulu aku punya bisnis iki kuli batu. Enggak, tapi ya memang lagu pendek karena kita pusing dengan lagu yang panjang. Terus chord biasanya kudu ruwet. Bisa dibilang rodok males nyiptake rak sih. Males wae. Kita males panjang-panjang ngapain? Ya kayak hubunganmu. Suwe yang jangan akhirnya ora dadian. Ora dadian kuwi. Mending yang-yangane delok neng langsung nikah. Kaya Visi Meraung lagune cendek-cendek, tapi ya ora jelas sih. Gitu. Tapi yang bikin saya penasaran Mas dari albumnya Visi Meraung Ya. yang ke-14 itu ada yang namanya Kok apal men? lali yo Mas. Jane ngepek sih Mas tapi Saya aja lupa. lali yo Mas. Albumnya Visi Meraung itu ada berapa? Duh piye iki? Ada yang judulnya namanya Muhammad Huda ki sapa Mas jane Muhammad Huda? Pacare saingane apa Enggak. takmir masjid apa sapa jane Enggak. iki Mas? Muhammad Huda itu karena memang itu salah satu kita menamai friend base kita. Kita enggak menamain fan base ya. Kita enggak punya fans, kita lebih punya friends. Ya. Wis. Saking suan kekancan rata den-daden. Ya, kuwi friend ngono kuwi. Tapi kanca mesra masuk lah. Ya kanca mesra sing penting iso dikeloni. Aduh. Dikeloni jebul lanang. Ya itu Muhammad Huda itu salah satu gedang rocker. Kita menamai friend base kita itu gedang rocker dan gedang rocker pertama itu ya si Muhammad Huda ini. Jadi kita bikin ya album 14 itu kita bikin Muhammad Huda 1 2. Dan rekaman lagunya itu pun enggak niat. Jadi kan ada pirang episode ya Lan ya. Muhammad Huda si Ciloro telu ya. Ada 3 lagu. Lagu pertama itu serius, lagu kedua, ketiga itu jadi drummerku itu memang lagi ngantuk, terus take vokal. Muhammad Huda, mungkin cek aja di YouTube, bisa itu. Itu nggak sengaja direkam, ya udah direkam. Kita benar-benar menjalani band ini sangat-sangat tidak serius. Malah banyak yang nyeriusin ngundang kita. Itu loh filosofi urip. Yo, filosofi urip sing diseriusi malah bercanda, sing bercanda malah njaluk serius. Iya iki jane. Kamu bercandanya tapi bikin sayang. Oh iya. Bercanda nih makin bercanda bikin sayang tuh gimana, Mbak? Ya kamu bercanda tapi kok aku sayang gitu. Seharusnya kan aku ketawa ya Mas, tapi aku jadi sayang. Oh. Itu berarti bercanda karo dikeloni ngono kuwi. Kamu bagiku canda tapi aku bagimu candu. Ini malah full kuatus gue sumpah. Iki guys tarik gue balik sumpah. Yo. Kalau lagu ini Mas, ini lagu yang mewakili kaula muda semuanya ini lagu Balen Mas yang paling legend itu. Iya. Inspirasinya dari mana? Kok relate banget gitu loh Mas sama kehidupan anak muda. Sebenarnya gini, kalau Balen itu memang sekali lagi itu dibikin memang sengaja banget. Gara-gara saya saat itu siaran di salah satu radio di swasta di Solo. Terus saya nelpon mantan saya di on air itu. Nah, kita punya challenge untuk ngejak balikan mantan gitu. Ngajak balikan mantan lewat on air. Kebetulan saya siaran sama Arya Manifesto saat itu. Arya nelpon mantannya juga. Saya juga nelpon mantan saya. Nah, saat saya telepon mantan saya, ayo balen gitu. Dan saat on air itu dia ngejawab gini. Loh, kowe ngejak balen aku ngopo? Wong kowe saiki ra iso nukokke aku omah. Apa kowe duwe mobil? Aku saat itu kuliah yang notabene gaji siaran saya cuma 150.000 per bulan. Ya kene ngewel. Ya kene jada gitu. Kene apa jenenge bahasa hijau saiki apa? Apa? Apa Mas? Sing bahasa hijau kuwi lagune Yonglek mau apa? Meletre. Meletre. Nah, iki. Ya kene meletre, gajiku 150.000 sesasi.
siaran kok gitu. Ndak mampu. Ndak mampu wong aku mangan bendina wis alhamdulillah, Mbak. Lah terus kok kowe tak jak balen kok syaratmu bondo. Mohon maaf. Yang jangan karo sing duwe benteng tak Itu kaisi ada kan. bahasa Jepangnya, Mas. Apa tuh? Niku wasu, Mas. Nikuasu. Nikuas itu yang lukis itu. Oh, iya. Wis kena dikat iki. Nah, terus langsung saat besoknya saya acara sama teman-teman minum air putih. Minum air putih yang banyak semalaman, jadi kita sehat banget saat itu. Terus kita langsung bikin lagu. Di saat itu juga kita rekam, kita bikin lagunya judulnya Balen itu. Dan itu di album Visip Meraung yang religi. Notabene religinya itu juga judulnya Mokah, Lali Tarweh gitu. Berarti itu semua lagu-lagunya Visip Meraung itu terinspirasi dari pengalaman pribadi semuanya. Loh, semuanya. Bahkan kita punya lagu Umbelen itu. Kita bikin lagu. Jadi lagunya cuma gitu. Cek aja tuh. Itu lagunya cuma Umbelen gitu doang. Penak banget ya, Mas. Nah, itu. Ya karena di sini tuh Sakura Hills jadi nyaman. Sakura Hills dia dibayar yo sing akeh. Dikontrak wani ke F4 ki ya toh. Sesasi podcast ping 4 ngono ya ora? Iyalah, laki tang rodok gerok sih, Mas. Ya itu terus pertanyaannya apa ya? Lagu Balen ya. Lah itu terus tak play di radio itu, terus banyak di YouTube juga banyak yang akses, di Spotify dong enek ding kemaki men. Kayak kene musisi tenan ae. Terus habis itu dinyanyiin lah, kita main di konser pertama itu di konser The Sigit di Manahan. Kita ngebawain Balen, satu gor itu nyanyi semua. Kowe tak jak balen weka. Lah itu malah bikin saya kayak gila ya, ternyata memang ada ruang yang menyatukan kita ketika kita berkarya. Sebuah karya itu bisa menyatukan seseorang yang sebelumnya tidak tersentuh, bisa tersentuh dan bisa mencurahkan. Nah, hal itulah yang menyebabkan saya hari ini tuh berkarya. Itu. Jadi balen itu ya istilahnya dienggo wong-wong sing cidra. Wah, enek metu keluke cangkeme. Oh iya bener iya, Mas, kayak nge-vape aku tadi. Metu keluke kok cangkeme ora kaya nge-vape. Apa, Mas? Aku ya ora ngerti iki. Jebul aku ora ngerti apa-apa. Itu. Balen itulah ceritane. Tapi di albumnya Visip Meraung ada yang dibikin album fisik gak, Mas? Ada. Ada yang beli, Kita Mas? pernah bikin kaset juga. Ada. Ada yang beli? Iya, Luar biasa, pertama gabut sekali yang beli. ya, iya. Loh, kamu jangan menyepelekan Visip Meraung. Kita pernah bikin box set loh. Wow. Iya, box set. Itu album Ikra. Kita bikin konsernya di di Solo juga, dan itu kita sold out karena produksinya cuma 30. Yes, 30 apa 100 aku lupa, tapi itu sold. Istilahnya kita juga pernah di titik di mana kita bikin lirisan fisik dan itu mengapresiasi, bahkan kita aja nggak punya, sumpah nggak punya CD-nya, nggak punya kasetnya, nggak punya box setnya. Bener-bener album kan itu kita album berapa ya? Yang ada Ikra album 13 kita Kita ada Ikranya, di box setnya ada Ikra nggak nyapu itu loh. Oh iya iya. Nah itu di album Visip Meraung. Terus aku mikirnya sama teman-teman yo sak-sak wae karena box set yo. Tapi rilisan fisik hari ini menurutku masih harus dipertahankan sih untuk sebuah band yang serius di luar sana. Kalau Visip Meraung tidak, produksinya mahal. Berarti album salah sih, Mas. Berarti band Visip Meraung ini tuh terbentuk karena tidak keseriusan. Iya, karena Ya karena memang aku merasa kami tidak serius, tapi kami membuatnya dengan serius gitu. Kita ketika membuat lagu serius, tapi ketika membuat bandnya itu ya udah kita having fun gitu loh. Let's say nggak merasa kita tuh bikin band. Makanya menurutku buat teman-teman di luar sana yang merasa kayak hari ini kok aku gagal terus, kayak aku merasa iki pengen ngelakoni iki tapi ra kedaden. Yo kadang kita harus mengevaluasi lagi. Sesuatu yang kita seriusi itu apakah baik untuk masa depan kita? Kadang sesuatu yang tidak serius itu malah Tuhan mempersiap. Nek ora serius ki otomatis kan kita pasrah. Ketika kita pasrah sama yang nyiptain kita, sama Tuhan gitu ya. Insya Allah menurutku dalan bakal padang kok. Ya kaya sore iki ngono lho. Iya toh. Kan mau mendung.
Ora ngerti nek ternyata nek matahari. Kita mbedheke bakal udan, tapi ternyata ora. Lah kuwi lah ya kaya masa depannya dhewe. Mending rasa mbok bethek ben Gusti sing benake. Melaku saanenge. Nah, ngombe sik kopi. Waduh. Sponsor mlebu ki. Yo. Nah. Gelasku kosong kok, Hah? Mas. Gelas mosong kaya? Iya, kaya hatiku. Iya. Tak isi tau siapa? Potaruk ya. Mengko kejat-kejat mah mumet sak Sakura Hills, Mas. Aku ndengi di Rokia jebul kesurupan lincah. Jadi ngene cret metu lincah kok aku dress. Nggo yuda. Tak kira aku Mas, aku tidak pernah kesurupan. Tapi Karena Mas, setan kuwi wis batirku. batin ya apa? Wis sahabat ngono lho Mas. Dadi Oh, kowe iki wis. kancaku meh mlebu ngono. pekewo ngono lho Mas. Lah, Tak kuwi- pikir karena imanku kuat, jebule karena setane batiran mbek aku. Lah aku kemarin juga kesurupan. Aku yang nyurupi setannya. Jadi aku mlebu nang setane ngono. Terus setane kesurupan Taufik Sudirman. Terus esuk awan bengi kuotes terus. Setane langsung gawe TikTok. Nickname apa ya? Nek setan gawe TikTok apa username? Apa Apa? ya, Mas? Apa ya, Mas? Sing apik apa? Lah apa bener? Mungkin sobat-sobat ada saran. Setan gawe TikTok mosok sobat Eviver mbok kon Sobat tahu, betek nama Sobat Eviver username. itu adalah setane loh, Mas. Beh. Ya Siapa kita nonton kita setan. Berarti kita adalah enggak lah. Ya walaupun rada. Berarti ini kedepannya ada ide-ide apa lagi Mas buat visip Meraung? Ini tak copot ya, sirahku malah kegubet ngene iki malah Sepaneng. sepaneng. Nek rencana ke depan visi Meraung kita mau franchise tahu gimbal Semarang. Jadi kita mau buka tahu gimbal Semarang tapi di Afrika. Oh iya, didukke miki. Nah. Ya kalau visi Meraung ya itu, ke depan kita memang rencana mau franchise tahu gimbal Semarang itu, tapi kita buka franchise-nya di Semarang. Di Afrika. Di Afrika. Rencana ke depan visi Meraung kita mau bikin wedangan di tengah gurun pasir tapi. Wih. Sing tukun to. Lah itu tapi aku itu serius. Nah, rencana ke depan visi Meraung tetap berkarya aja. Karena aku merasa bahasa manusia hari ini tuh tidak bisa disampaikan dengan sepele itu. Makanya aku mbek Caca ki visi Meraung ya kadang ya ora duwe maksud. Ya kuwi saking Ngalir aja. ya Ya karena memang itu tadi belajar dari apa yang direncanakan itu pasti nek sudah berekspektasi tiba-tiba dikecewakan keadaan ini sakit. sakit ya. Mending kita serahkan aja, pasrah. Ya kayak pasrah temanten. Wah, ngono kuwi. Hubungannya apa ya? Nggak ada sih. Nggak ada. Ya skip. Kalau untuk ini Mas, kenapa Mas Topik ini akhir-akhir ini memilih untuk solo karir? Apakah sudah tidak nyaman apa kemusuhan Mas mbak teman-teman? Ya, Visip saya Meraung? tidak nyaman dengan visi Meraung karena apa ya? Basis saya itu ora serius weh, bajilak iki. Nyaur iku komedi terus malah sing nonton ra duwe inti kok. Enggak, kalau solo karir itu karena memang ada hasrat yang enggak bisa tak sampaikan di Visip Meraung. Kadang kan memang gini, kalau Visip Meraung kan ada aku, Amek, Radius ya. Kalau solo karir itu kamu sendiri. Kowe ameh berkarya ya ora ngejak koncomu, walaupun saya di solo karir juga dibantu sama teman-teman gitu ya. Tapi solo karir menurutku adalah solusi ketika aku sehat wae sih. Tapi hatinya? Apa? Hatinya? Raganya sehat hatinya? Hatinya sehat. Alhamdulillah. Berharap punchline ya. Ya tapi solo karir itu nyelamatin nih. Maksudnya nggak ada yang bisa nyelamatin kamu selain diri kamu sendiri. Betul. Saat aku menitahkan untuk bersolo karir, aku merasa ya wis iki tak nyoba gitu karena ya aku merasa paham potensiku ketika aku bikin lagu balen di Visip Meraung. Kayak aku merasa iki ketoke aku nek luweh mencurahkan hatiku dengan karya-karyaku yang kayak seperti balen itu ketoke bakal jadi deh gitu lah. Terus solo karir itu memang juga selain untuk mencurahkan hati juga nyenengke mantanku dhisik. Karena kan selain aku di Visip Meraung, di MC Duo Cabi gitu ya. Aku tuh dulu dhisik dikon karo mantanku, mbok kowe nggawe lagu tentang aku.
Kowe nang visi merang celelekan terus. Nang Do Cabe ya celelekan. Pokoknya nggo aku. Aku pernah bikin lagu salah satu topik Sudirman itu Cahayu ya. Nah, aku bikin lagu Cahayu itu dan untuk mantanku. Untuk mantanku ya. Saya nggak bisa nyebutin orangnya karena ini podcast terlalu mendiskriminate. Nanti teman-teman tahu. Pokoknya itu untuk mantanku dan setelah aku bikinin lagu Cahayu itu ternyata pedot. Apa poin yang bisa diambil? Jangan dibikinin lagu ndak pedot. Bukan. Poinnya adalah sak berjuang-juange kowe neng moto bribianmu utawa yangmu. Nek wonge bener, perjuanganmu bakal diregani. Nek wonge gapleki, ya perjuanganmu bakal tidak. Jadi istilahnya seberjuang-juange kowe nek umpamane ditonton wong bener, perjuanganmu bakal enggak sia-sia kok. Aku merasa bikin lagu itu untuk pasanganku tuh, aku aja untuk istriku sekarang gitu ya. Enggak pernah tak bikinin lagu gitu. Karena bagiku istriku ya enggak konten gitu loh. Kita enggak pernah bikin vlog dan segala macam, ya udah istilahnya let it flow aja lah gitu. Terus aku merasa solo karir mulai setelah tak bikinin Cahayu itu aku bikin Piambaan. Salah satu lagu yang bisa jadi itu mengganti atau apa ya, mengenalkan topik Sudirman ke teman-teman Piambaan itu. Nah, lagu Piambaan itu dulu pun aku bikin karena aku merasa juga yo mungkin buat teman-teman yang sekarang merasa pacaran dan gak nyaman, atau mungkin yang sekarang lagi piambak sendirian tapi merasa gak nyaman juga, urepi wang sinawang, Mbak. Kowe nonton wong yang-yangan kae, cah loro dolan bareng, yang-yangan, pelukan, dijajake. Tapi kowe apa ngerti, neng buri dibalik mereka yang-yangan, mereka saling padu, iri-irinan, dicat orang bales nesu-nesu sedina orang undino. Ora diupload nesu-nesu. Ora diupload neng story WA, kowe dionek-onekke. HP-mu iPhone 13 Pro Max lho. Kowe kok ora pernah update aku to. Ya wegah raimu elek. Nek meh jujur mungkin yang saiki meh muni ngono. Tapi enek wong yang-yangan kae mesti wong nonton sing jomblo ngono ya mesti muni ngene. Kae kok masih penak men ya dhewe. Ijik iso bebas ning ndi-ndi. Sik iso ngene ngono. Urip ki wang sinawang, Mbak. Jadi aku nggawe lagu Piambaan kuwi ben sadar. Wong-wong sing ning jaba kono kowe piambaan ki enggak apa-apa gitu. Kan ada liriknya. Karena memang itu lirik sing sedih banget ya. Tak akoni atiku pancen Jeru gunamu. banget sih, Mas. Rokoku pancen gunamu nanging kowe nggone wong liya. Aku ya mung iso nangis lara dhewe lunga dhewe piambaan teng pundi-pundi. Karena itu memang kowe nek ditakoki ning warung, "Mas, piambaan ta?" Itu ada salah satu warung di cedak omahku dan dhek muni ngene. "Piambaan, Mas." Itu aku aduh kok lara ngono. Aduh kok mak ratap ngono. Terus aku nonton jok motorku mburi. Kok jok motor mburiku halus ngono. Ya itu saat dimana kayak iki kudu digawe sih. Karena keresahan kayak gini tuh Piambaan itu enggak salah. Yang salah itu pandangan orang-orang melihat Piambaan itu sendiri. Piambaan kok menyedihkan? Enggak. Bahkan saya bikin clothingan Piambaan itu di masa lalu LT dibeli di Shopee ya. Ya walaupun banyak KW-nya ya, tapi beli yang ori ya. Promosi. Tidak sponsor. Ya istilahnya solo karir tuh nyelamatin aku sih. Dan semoga menyelamatkan banyak orang karena aku bersolo karir itu untuk menyelamatkan. Ya kayak tim rescue lah. Tapi sing tak selamatke atimu kabeh. Iya. Beli Piambaan. Berarti poinnya itu bukan seberapa besar kita berjuang, tapi kepada siapa kita berjuang. Masuk. That's right, bro. Jadi sekecil-kecil usahamu untuk orang yang menghargaimu, dia akan melihatnya seperti sebongkah emas gunungan. Tapi ketika gue berjuang tinggo wong sing ora ngregani, mbok sak kowe meh ngei duit sak gunung to, rekening mbok kei black card. Mbok jajaki kuota infinity, mbok staycation ke ning seluruh penjuru dunia. Perjuanganmu ra bakal apa ya, diregani.
Jadi berjuang tinggo wong sing tepat. Perjuanganmu ora salah, tapi guru butuh melakukan hal yang sama untuk mendapatkan yang lebih baik. Bukan cepat atau lambat tapi tepat. Nah, tepat atau cepat? Tepat atau cepat? Ya. Kopi dulu. Enak. ASMR. Yo. Tapi ini Mas, akhir-akhir ini ketoke panjenengan ini Mas, featuring sama Dori Harsa di lagu Piyambakan itu gimana ceritanya Mas bisa duet sama Mas Dori Harsa? Ya, itu sebuah honor buat saya ya, sebuah kebanggaan buat saya ya. Karena memang Dori Harsa itu saat dia kerja dulu, itu sebelum dia jadi artis banget sekarang gitu ya. Dia bilang ke aku bahwa hiburannya itu duo cabi gitu di hari-harinya gitu. Terus aku merasa kayak, terus kita juga ketemu di Project 76 Wedangan Happy saat itu. Terus ternyata kenal aku dan segala macam, kita ngobrol banyak hal. Dan dia tahu bahwa aku punya lagu Piyambakan itu, dia merasa pengen mengapresiasi karya saya dengan ayo Mas dinyanyi kemeneh dengan mengangkat budaya Indonesia yaitu dangdut. Makanya itu sekarang kan dibikinin dangdut setengah pop setengah dangdut gitu loh. Dan ya saya bangga juga ternyata memang Mas Dori sekarang yang dulu apa istilahnya belum dikenal dan sekarang dikenal banyak orang dan saya featuring dengan beliau itu ya kebanggaan buat saya lah, diapresiasi oleh Mas Dori Harsa. Saya bukan sing bayar Dori enggak, bahkan Dori bayar aku juga enggak. Kita kolaborasi di proyek itu. Ya dadi pas seduluran sing iseng-iseng gitulah. Gitu sih. Sesama musisi ya Mas? Ya karena kan aku pop yo. Kalau Mas Dori kan memang dicampur sari gitu, dangdut gitu ya. Senang juga sih itu dia. Nek tentang ini Mas, konten-kontennya Mas topik yang tentang ini mengimplementasi pemuda ngentes uripe kuwi bisa diceritakan Mas inspirasinya, terus apa sebenarnya yang mau disampaikan di balik ngentes uripe kuwi? Ngentes itu apa artinya? Ngenes gitu ya? Ngentes. Nah, mungkin teman-teman sekarang yang lihat YouTube ini melihat saya, mungkin ada yang tahu saya udah punya anak, saya sudah punya istri. Tapi bedanya istri saya memahami bahwa hal yang tak lakukan di masa lalu dulu itu bisa dijadikan konten. Itu bisa dijadikan energi buat teman-teman yang merasa hari ini tuh dilupakan, tidak disakiti gitu. Dan terus aku berpikiran bahwa kenapa saya bikin konten-konten itu? Karena saya sekali lagi pengen menyelamatkan banyak orang yang sadar. Emang dari kontenku ya enak akeh sing sedih-sedih. Tapi enak juga sing nyemangati gitu. Dan banyak yang relate. Sampai 3 bulan saya bikin TikTok itu, follower saya itu udah sampai 200.000. Dan saya sempat hopeless juga bikin YouTube, bikin Instagram. Kenapa grow up-nya susah gitu. Karena kan memang dua platform digital dua platform ini teman-teman ya ngakses gitu. Dan ternyata setelah saya lihat survei, nomor 1 itu TikTok gitu. Sampai Instagram bikin Reels itu pun ikut-ikut TikTok gitu ya. Betapa powerfulnya TikTok gitu. Dan saya merasa diterima di TikTok. Karena memang ini, nek kowe golek apresiasi saka kancamu, ora bakal iso. Wong sing bakal ngapresiasi kowe kuwi wong sing ora kenal kowe. Karena sing ditonton kuwi adalah nilaimu. Itu yang tak rasake. Objektif. Iya. Aku merasa dulu sangat, ya aku ora ganteng, aku ora sugih, aku ora keren gitu ya. Tapi ngopo sih wong-wong ora iso nonton lewat kontene wae gitu. Dan saat itu saya hopeless, upload di Instagram view sedikit, YouTube view sedikit, dan hingga pada akhirnya TikTok Gusti Allah ngeke titah neng aku TikTok kopek. Sampai videonya views tembus saya 1 juta itu saya berebes saya. Gila ternyata kayak gini ya gitu. Dan sampai sekarang saya TikTok udah 6 bulan gitu ya. Udah 500.000 followers itu. Jadi TikTok itu memang digital platform ini ya, distribusinya bagus. Jadi buat teman-teman yang pengen menjadi konten kreator, mulailah dari TikTok dulu. Setelah TikTok, teman-teman buka Instagram, Twitter, YouTube, dan mulai beralih ke selling. Teman-teman jualan produk. Dan itulah yang akan
membuat teman-teman grow up gitu. Kayak kowe merasa dinomu saiki lagi bosen itu, gaya konten. Dan yang tak bawa adalah kesedihan gitu. Karena banyak orang bahagia sekarang. Yang sekarang sugih ya sing sugih banget, sing duwe yang ya oke. Tapi wong-wong sing kelaran ki lebih banyak gitu. Dan dengan membawa semangat inilah sing aku kayak teman-teman langsung aja cek aja TikTokku, banyak masalah sing tak angkat di situ. Dan itu juga untuk mencurahkan kayak dhisik-dhisik kayak piye sih. Bahkan aku istriku sekarang kadang ya ditanyain sama teman-teman, Mbak. Mas Topik kowe galau terus ngene iki apa bojomu ra nonton? Mas mesake bojomu kowe iki galau terus. Mohon maaf, istriku itu adalah satu-satunya wanita yang menerima aku bener-bener apa enenge. Dan kenapa aku menikah saat tahun 2019 itu? Saya menikahi dia karena dia mendengarkanku. Jadi buat teman-teman sekarang, sing nek umpamane yang ijik padu. Itu jodohmu. Saiki kowe lagi kerja dan kowe dipaido gaweanmu, kuwi dudu jodohmu. Nek umpamane kowe wis bahagiake wonge dan wonge malah ngapusi kuwi, dhek dudu jodohmu. Jodohmu dia akan menerima sebenar-benar adanya kamu. Jodohmu benar-benar akan mendengarkan satu patah kecil dari mulutmu, bro. Jadi sing mbok lakoni saiki adalah hal yang terbaik. Ketika bojomu atau yangmu atau dik yangmu lah nuntut kowe luweh, berarti dia tidak menerima apa adanya. Iya. Aku bisa bilang gitu karena saya menjalani hidupku hari ini dengan istri yang benar-benar menerima apa adanya, seorang Topik Sudirman gitu. Dan aku iso. Aku dhisik duwe mantan sing nuntut aku dadi PNS. Aku duwe mantan sing nuntut aku dadi guru, dadi bagus, kudu duwe iki, kudu duwe kuwi. Ora dadi jodohku, Pak. 8 sasi aku mribik. 8 sasi. Entek oke. Yutonan ya oke. Dadi jodohmu ra? Ora. Menyesal enggak, Mas? Enggak menyesal aku kehilangan dia karena memang sekarang aku masih bisa bikin konten. Dhisik aku gawe tweet lah, gawe tweet ngene. Mantan apa yangku langsung ngechat. Kowe galau ngono ki ngapa sih? Dilokke. Padahal ya gur galau wae, wong ra oleh galau. Kadang kan ngetik-ngetik nyetatus itu hanya terlintas tok, bukan terkait dengan kehidupan kita. Dan itu pun enggak masalah kan. Maksudnya sosial media hari ini dibuat untuk kebebasan. Dan yo wes semua yang bebas kita wae. posting itu tentang kita. Itu loh, Masku. Jadi nek umpamane teman-teman pengen cari jodoh yo, golek jodoh sing ngrungokke. Golek jodoh sing benerke, ora nyalahke, merenahke. Nek gur nyalah-nyalahke ya mending yang karo guru BP wae. Nah kuwi. Tadi terus pertanyaannya mau apa awal ya lali aku. Apa mau? Oke. Iki malah kaya tak siraman rohani kowe iki. Ya terus TikTok itulah yang membuat aku merasa aku kudu lanjut terus sih. Kembali. Semangatnya iki semangatnya ada. Sampai aku bisa ke FV4 lagi ini juga gara-gara itu juga mungkin ya gara-gara saya viral di TikTok dan sebenarnya gampang banget viral di TikTok gitu. Tapi that's okay lah, hari ini banyak brand yang kerja sama saya kayak ada brand banyak lah. Siapa tahu Sakura Hills ya bisa juga ya. Masuk. Tapi kalau kerja sama saya harus kerja sama FV4 juga ya. Jadi nggak boleh saya sendiri nggak boleh karena saya kan. Saya juga dong berarti. Oh iya, Mbaknya juga punya Instagram. Punya. Apa Instagramnya? Runisa. Ya itu di follow ya, Agenda Solo ya. Double N triple S. Agak susah memang. Tapi kalau untuk mendapatkanmu. Alah, kleru mendapatkanku toh. Mendapatkanku, ya susah Mas. Kadang kita terlalu jual mahal itu juga salah, terlalu terbuka juga salah. Kadang ki friendly yo dia omongi gatel. Gatel toh. Iya sih. Oh iya, ya kuwi susah. Nek tipsku dadi cah wedok saiki iki menurutku ngene, Mbak. Piye kuwi, Mas? Ya kowe nek pengen memposisikan meripatmu kowe ning ngarepe cah lanang adalah dadi apamu? Apa anak apamu? Apa anakmu wae. Maksudku ya saenenge wae. Ora usah digawe-gawe. Nek wong ya kuwi nek wong nyawang kowe tepat. Ya wis, kowe bakal cintai. Nek urung ya ora sah. Ngono. Karena seberusaha-usahane kowe nek
dinggo wong salah, ya bakal dadi salah. Jangan membuang-buang waktu untuk orang yang salah. Tapi nek misalkan Mas Topik bilang seperti itu terus ono sing nyeletuk, "Lah aku wis kadung sayang kok," ngono piye Mas Duh, tanggapan? kuwi ra iso. Wis ra iso dikandani. Soalnya kupenge dibunteti Candi Borobudur. Dadi nek umpamane aku pengen ngandani wong kuwi wong sing digelem ngrungokke wae. Di TikTok tuh banyak yang mendistract juga ketika aku bikin statement ABC. Kata-katamu gini mas, kata-katamu gini. Nggak masalah. Itu akan menjadi hal yang bagus gitu. Karena semua yang tak sampaikan itu opini pribadi, nggak yang kayak ini sesuatu yang oke gitu. Yang kayak stuck, ini harus kayak gini. Enggak. Bahkan quotes-quotes di TikTok itu adalah hasil dari distract kata-kata yang ada. Kaya ngene, urip kuwi kudu mbahagiake wong liya. Mohon maaf. Kowe nek mbahagiake wong liya tapi hatimu ora bahagia, nggo apa, Pak? Tak distract wong-wong kuwi sing merasa urip kuwi kudu ngabekti karo wong liya. Ora sah wong liya we, wong tuwa. Ya kuwi. Saiki akeh wong sing merasa HP-mu iPhone 13 Pro Max. Vivo V7 Pro, kowe nge-zoom nganti apa? Budalmu ketok nganti upil iso di-zoom bakterine. Tapi kowe ora tau selfie mbek mbokmu. Iya. Itu yang tak gelani sampai hari ini kayak merasa yo kowe nek umpamane pengen bahagia kuwi yo bahagiakno wong tuamu. Oke sing munafik sih hari ini merasa dirinya bahagia dan lali dalane dhek bahagia dhisik sapa ya wong tua. Dari orang tua kembali kepada orang tua. Nah, iku aku nek ibumu rung sedo, wong tuamu rung sedo, cangkemku ora bakal mbok rungokke. Tapi nek umpamane sesuk ibumu amit-amit ya wis diceluk Gusti. Omonganku bakal kerasa. Banyak. Aku kemarin bikin baruasan tentang ibu, terus habis itu ada yang komen, "Mas, buku kacilek iki ora tau ngopeni aku, Mas. Aku ngerantau ora tau digoleki, Mas. Aku mulai gur ditakokine, Mas, di duitmu." Sinetron Kenapa? sekali. Kenapa sih ibu seperti itu? Karena kamu tidak melakukan dulu. Nek mbokmu mbok kabari, mbokmu mbok telponi. Ngopo mbokmu ra gagas kowe saiki? Karena kowe ra gagas. Urip kuwi saling, Bro. Termasuk kowe perjuangan. Nek kowe memperjuangkan cah wedok terus tapi kowe ora diperjuangke, ya skipan. Kita pindah tempat, Mas. Iya, karena tadi di luar di Jepang lagi inilah. Lagi hujan salju Itu dan tangisnya hati. Saiki wis rada malah Cidro. Ayo, Denny Cagur. Lagunya Denny Cagur kan? Cagur tuh, Mas. Hah, lagu Denny siapa? Manusia ikan. Denny siapa ya? Denny Pingpong. Pingpong iki sapa? Tanggaku enek jenenge Denny. Senengane pingpong. Sing disemet dudu bal kuwi. Apa kuwi, Mas? Ora sida engko ndak memori nang. Oh iya. Sing disemet dudu bal pingpong tapi bal kenangan. Loh. Seluwe wetaku. Ngomong-ngomong soal Jepang ki, Mas. Dengar-dengar putrane Mas Topik Sudirman ini namanya Jepang Able. Emang denger dari mana? Dengar dari tonggoku pas rasan-rasan aku nguping. Oh iya, kalau nama anak saya kan ini apa? Selamat. Jepang dari mana? Ya. Jepang banget deh. Lah iya maksudnya dengar dari mana? Masite. Masite. Dan nah saya kan itu hero ya. Ya itu karena memang saya tuh aku sama istri dulu pas namain anak itu bingung gitu. Karena memang saya suka ke Jepang-Jepangan ya. Sebenarnya mau tak kayak jeneng Yokoyama dulu. Ora Yamaha wae, Mas. Malah Uhui no. Apa Suzuki R15. Ra ening sing 36B aku. Nah itu kayak biar semakin di depan. Kalau nama dilanjut kayak kalau itu hero itu artinya itu hero ya. Aku searchingnya satu-satu kata itu dan hero itu penyambung rezeki. Jadi harapanku sama istriku tuh selain yo rezeki ki rasa oke-oke. Yang penting nyambung terus dan cukup tinggu bayar listrik, cukup nggo tuku gas, galon, iso tuku lawuh, GoFood gitu ya. Penting iso lah cukup lah, penting nyambung. Nah itu. Dan cicilan yo situ. Numpuk. Nah itu. Sepenting iso bayar itulah ya. Makanya aku terus mengalir. Nah, terus mengalir dan harapanku juga biar si anak ini sumber nanti biar apa jenenge urip ning Jepang.
punya cita-cita hidup di Jepang, Mas? Ya, dulu kalau saya mungkin diizinkan Gusti Allah ke depan memang cita-cita saya sebelum meninggalkan bumi ini dan saya pergi ke Mars gitu ya sama Elon Musk. Saya pengen hidup di Jepang gitu. Kenapa Jepang? Kok enggak Korea Utara apa Zimbabwe apa Afrika? Kalau Korea Utara malah aku di rudal balistik karo Kim Jong Un meledak ngaku nanti ya. Kalau Jepang kenapa Jepang ya karena memang aku merasa kehidupanku sebelumnya itu aku ini hidup di Jepang. Enggak tahu kayak aku bikin lagu piambaan Cahayu dan segala macam chord-chordku, laguku, bahkan gradinganku di YouTube ataupun gradinganku di tiap bikin konten video itu aku tuh selalu ke Jepang-Jepangan gitu lah. Kayak saturasinya yang turun, terus vibrance-nya naik, terus ya yang highlight exposure-nya terang gitu. Ya aku nggak tahu sudah mencintai Jepang ke akar-akarnya termasuk cewek-ceweknya. Wait. Berarti saya nggak masuk spek ya, Mas. Loh. Saya sudah pakai kimono loh, Mas. Jepang banget gak? Lah Jepang banget. Kimono berarti nggak stereo ya. Kimono. Hai lucu lagi mau. Ya saya pengennya sama istri hidup di Jepang sih. Ya pokoknya aku pengen meninggalkan Indonesia, ganti keluarga negaraanku Jepang itu. Kecewa dengan Indonesia kah, Mas? Oh kecewa banget saya. Apalagi pemerintahnya ini Kim Jong Un ini. Negara presiden Indonesia apa tuh? Ya enggak yang kayak gitu enggak. Tapi ya saya cinta Jepang aja, pengen urip nang sono dan cita-citaku terakhir urip nang kono. Wis aku dadi umbah-umbah usung-usung kaca ora apa-apa tanganku beler betino. Dadi Titan. Bisa dari Attack on Titan Eren Yeager boleh ya itu. Berarti suka ini, Mas. Apapun yang berbau dengan Jepang, Mas Topik. Ya enggak wibu banget sih aku. Cuman ya terus ada salah satu musisi Jepang yang bikin saya bermusik hari ini namanya Ken Yokoyama juga. High standard, bukan yang kayak inspirator. Bukan kayak Lark NC, Laruku, enggak gitu sih. Enggak sih, aku lebih suka punk rocknya Jepang kalau musik ya. Banyak lah yang tak cintai dari Jepang dan aku mbak istriku pengen hidup di sana. Makanya sampai anakku tak senengi Tohiro Arga Sudirman. Sudirman ben dhek iso tetep iso payu sih. Ajane ora alasan apa-apa. Oh, ben ketok anakku. Tapi anak isin ra ndem bapak. Oh, isin banget genah. So ben mesti anakku miso-miso. Pak aku kaya kalau menjing piye to. Ndak, tapi harapanku anakku nanti bangga ya punya saya karena memang saya dulu enggak punya apa-apa. Jadi bangga mergo enggak punya apa-apa. Tapi kan ya tidak punya apa-apa menjadi from zero to hero. Wait, ya benar. Ya itu, ya aku nggak berekspektasi apapun sama anak saya. Biar anak saya aja yang memilih jalannya dan yo ben sak-sakmu. Karena dulu aku diteke wong tua dan dadi gitu. Wis. Terakhir nih, Mas. Dadi guyon. Dadi suwung. Iki lucu banget. Iki pas dikuotes digo video ning TikTok kayak burinane lucu-lucuan. Aku nunggu ngene Pak arisan keju aku. Kowe keju ta cikemu lho. Iki malah syuting benteng Takeshi. Waduh Paduka ini. Wah, itu tidak akan boleh. Paduka peserta nomor 70 ini sudah masuk sungai Paduka. Wah, itu syukurin makanya udah. Syuting benteng Takeshi. Bagaimana ini Baginda? Masih Sakura Hills ya? Masih ini, Mas. Keren ya, ada spot-spot Jepang kayak sekali. Tapi ini warna kuning, ini Golkar ya? Kenapa nggak saya kebinekaan ini? Oh ini katanya musuh, Mas. Musuh. Kalau ini merah nanti situ ada gambarnya Bu Puan. Oh iya bener ya. Nggak ke Pak Sayap ya ini. Ke Pak Sayap KFC. Ke Pak Sayap KFC. Crispy dong. Yo. Ini pesan terakhir, Mas, buat kaula muda yang sedang meletre, kehabisan semangat, sedang dalam cidro-cidronya ini, Mas Topik mau menyampaikan apa? Kalau saran saya pijet. Lucu banget bajingo. Aduh. Nggak, kalau anak muda menurutku memang sekarang itu harus melewati fase itu. Aduh Teguh. Ya, pesan saya untuk anak muda, kalian akan menjadi tua dan akan dilupakan. Setiap hari adalah bendina mungkin bakal hilang. Nah.
urip ki ora mlaku mundur. Maju, Pak. Jadi uripo dino iki aja kakean nabung nggo masa depan. Karena iso wae masa depanmu kuwi saiki. Dadi nek umpamane rumangsa saiki jek padu karo mboke, alah sesuk aku jek iso ngapura. Nek rumangsa saiki duwite jek akeh ra apa-apa jek tak tabung weh. Dadi urip kuwi mung pisan, Pak. Aja rumangsa ki urip iso mati urip. Mangsamu ki setelikur. Jadi dan sekali lagi percaya awakmu dhewe. Karena dengan kowe percaya bahwa mimpi itu enggak sekedar diwujudkan, tapi percayalah dari kowe dari uripmu paling tiba, kowe bakal ngerti carane tangi. Jadi ketika kowe ditibake ya siap-siap kowe ketika kowe tiba siap-siap tangi. Karena ada saat di mana ketika kowe di titik terendah itu adalah saat kamu akan diangkat derajate karo Gusti sing duweni uripmu. Percaya bahwa mimpimu bakal terwujud. Wis rasah mikir ke wong liya, pikiran awakmu sik. Karena ketika kowe menyiapkan masa depanmu sendiri, orang lain bakal ngising sakon. Ngono ya. Wis bisa diketak-ketak ya, Pak. Mas yo urip mung mampir ngombe, aku tetep nekat goreng ndok. Mas ya urip mung mampir ngombe, aku tak karaoke. Nyewel sih. Jadi lebok lan iki aku modar bojoku. Bar iki satru. Ya itu kalau pesan saya untuk anak muda itu. Jadi lanjut uripmu. Wes. Lanjut uripmu wae, rasa berusaha. Rasa ngopo berusaha. Menyerah saja. Menyerah wae. Pasrah karo sing gawe urip. Pasrah kuwi ra salah, Pak. Karena semakin kamu berusaha, semakin kamu meninggalkan dirimu sendiri. Nah, kowe boleh rebahan wae Netflix-an terus, YouTube ya toh. Kok terus osteoporosis wingi. Darah tinggi, terus gula. Rebahno terus wae wis. Urip aja mempeng-mempeng. Heeh, urip santai wae wis, santai. Tangi turu atus jam 8 ngono. 8 bengi ngono. GoFood terus esuk awan bengi. Jadi itu tadi ya Sobat F4 banyak sekali inspirasi dari Mas Topik Sudirman. Apa ya? Inspirasi jane. Lebay wae aku Mas. Iki ben ketok host ngono ya kowe. Ben ketok host Mas, mengko ora dibayar Mbak F4 aku. Lucu iki apik. Jadi intinya kowe mau tetaplah hidup meskipun semrawut. Wis ya. Aku memang ketok semrawut banget. Aku sih Mas lebih semrawut. Aduh, malah curhat. Dan terima kasih untuk F4 sudah mengundang saya. Lanjutin podcastnya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Ayo kontrak Sakura Hills. Kalau kualitas ini luar biasa loh Sakura Hills ini. Tempatnya Jepang banget. Nah, dan ini satu-satunya podcast dari Klaten yang kualitasnya kayak gini. Coba bandingin podcast yang dari video lain. Lebih bagus. Ora ya, iki HP ya. Aku mlebu podcast video ini kudu standar. Ya ngene iki standare, kelas. Oke, buat teman-teman jangan lupa di-subscribe, di-like, di-follow Instagram saya Runisa. Aduh kok aku dadi promosi. Aku F4, ya F4 sing di-follow. Ya kan aku ada udang di balik batu. Oh iya. Siapa tahu ada yang nyantol. Enggak bercanda. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Tetap sehat, tetap menyerah, jangan semangat pokoknya. Follow dan subscribe channel YouTube dari F4. Nanti bakal ada giveaway dari Sakura Hills ya. Berupa tebing. Berupa pohon sakura. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu di podcast F4 selanjutnya. See you next time. Konnichiwa. Sampai jumpa di acara Benteng Takeshi berikutnya.